Baik, ikhwatu iman sekalian, insya Allah kita akan mulai kajian virtual kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwati iman, rahimani wa rahimakumullah, juga Ustaz yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Puji syukur pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam kajian virtual Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Ustaz Mudar Baik. Eh, Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bertemu kembali Ustaz. Insya Allah kita akan mengkaji tentang eh, cahaya penyinar rumah tangga dan juga masyarakat, itu telah dalam Quran surat An-Nur insya Allah. Sebelum mulai kajian kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Murojaah dulu surat Al-Ikhlas. Ta'awuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Baik, ikhwat iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan langsung masuk pada materi inti yang disampaikan. Mudah-mudahan materinya bisa kita tulis, bisa kita simpan poin-poin pentingnya sehingga bisa kita kaji kembali mungkin di kesempatan yang lain dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Pada Ustaz, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin amma ba'd. Ya Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh barakah ini kita dipertemukan kembali sekalipun melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pertemuan kita, pengajian kita di pagi hari ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah karena kajian pada pagi hari ini bersamaan dengan hari-hari terbaik dunia, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah, sehingga ini menambah kualitas, menambah bobot dari kajian online kita pada pagi hari ini. Saya katakan insya Allah Ta'ala pertemuan kita adalah merupakan amal soleh dari sekian banyak amal soleh yang bisa kita lakukan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena bersamaan dengan hari-hari terbaik dunia atau hari-hari teragung dunia, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Dalam kesempatan ini kita ingin mengkaji dan menelaah bersama di antara kandungan dari surat An-Nur. Karena memang surat An-Nur ini ikhwafillah rahimakumullah banyak mengetengahkan tentang cahaya-cahaya yang akan menyinari diri kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, dan negeri kita. Oleh karenanya dari namanya sudah jelas ya, An-Nur, cahaya, artinya An-Nur ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liyukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kita semuanya manusia ini dengan kitab Allah taala yang Allah taala telah turunkan kepada beliau dari segala kegelapan kepada cahaya, ya. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kepada kita cahayanya, mengisi hati kita, mengisi semuanya apa yang ada dalam diri kita, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah billah rahimakumullah. Uh, Surat An-Nur ini pembukaannya memang tidak seperti biasanya pada surat-surat yang lain. Kita pahami dulu apa artinya surat. Surah itu secara bahasa dia berasal dari kata sur. Sur yang artinya pagar, ya, suratun. Berasal dari kata surun yang artinya pagar. Karena memang surat itu ada pembukaannya dan ada penutupannya, dan itu menjadi pagar dari surat tersebut yang berisikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat kalau ayat atau satu bacaan yang kita baca di Al-Quran ini yang tidak kita awali dari pembukaannya sampai penutupannya, itu nggak disebut dengan surah tapi disebut dengan ayat, ya, disebut dengan ayat. Oleh karenanya kita di dalam sholat-sholat kita itu yang paling afdal memang kita membaca surat, dan surat pengertiannya yang ada pembukaan dan ada penutupnya. Tapi tidak mengapa ya kita misalnya yang kita baca hanya sebagian daripada ayat-ayat tersebut. Nah, surat An-Nur ini pembukaannya betul-betul menggambarkan akan benteng di mana Allah Subhanahu wa taala akan membentengi diri kita, membentengi keluarga kita. Ya, oleh karenanya kalau kita baca di pembukaan surat An-Nur ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah mengatakan suratun. Ini kata Allah adalah surat anzalnaha yang kami turunkan. Tentunya semua surat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini merupakan sebuah penekanan dari Allah taala bahwasanya surat ini kata Allah anzalnaha, kamilah yang menurunkannya, wa faradnaha, dan kami wajibkan. Jadi ini menjadi satu surat yang wajib, yang tidak boleh tidak. Apakah yang lainnya nggak wajib? Tentunya semuanya. Dari surat-surat Al-Quran semuanya menjadi satu kewajiban ya bagi kita untuk mengamalkan isinya, menegakkan dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi saya katakan ini sebuah bentuk penekanan dari Allah Ta'ala. Betapa pentingnya ya surat An-Nur ini. Sehingga dikatakan oleh Allah Ta'ala anzalnaha wa faradnaha. Kami turunkan dan kami wajibkan. Dan yang ketiga, kembali Allah mengatakan wa anzalna, dan kami turunkan di dalamnya ayatin bayyinat, ayat-ayat yang nyata, ayat-ayat yang menjelaskan. Jadi sampai 3 kali ada penekanan dari Allah Ta'ala. Pertama apa? Anzalnaha, yang kedua faradnaha, yang ketiga wa anzalna. Ya, ada 3 kali penekanan. Ini memberikan gambaran makna kepada kita semuanya bahwa surat An-Nur ini memang ingin memberikan benteng yang dapat menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Surat An-Nur ini eh, salah satu sebab datangnya atau turunnya surat An-Nur ini adalah terkait dengan sebuah peristiwa yang dikenal dalam sejarah dengan hadisatul ifki, yaitu berita bohong yang diisukan oleh orang-orang munafik ya yang ingin menghancurkan marwah Islam,
ya secara umum dan marwah Nabi Muhammad SAW secara khusus. Jadi orang-orang munafik, orang-orang yang benci kepada Islam, yang ingin memadamkan cahaya Allah Ta'ala ini, ya seperti yang Allah Ta'ala katakan, yuriduna liyutfi'u nurallah. Jadi mereka itu memang ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir tidak mau ya, memancarnya cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekali lagi ini berkaitan ya, berkaitan dengan penamaan surat ini, surat An-Nur ini. Jadi orang-orang munafik yang tidak berhasil untuk menghancurkan, merusak karakter Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berusaha bagaimana menghancurkan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka berharap ketika keluarga Nabi ini mereka rusak, ya, mereka cederai, ya, mereka nodai, maka tentunya juga mengimbas kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surat An-Nur ini turun berkenaan dengan berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik, yaitu mereka mengisukan bahwa Sayyidah Aisyah istri Nabi Muhammad SAW dikatakan berbuat serong dengan seorang laki-laki yang bernama Sofwan bin Al-Mu'attal. Nah, oleh karenanya kemudian surat ini turun dalam rangka untuk membersihkan, mensucikan ya kepribadian dan diri dari Sayyidah Aisyah yang tidak lain beliau adalah istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surat ini benar-benar datang untuk membersihkan. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, surat ini ya di ayat yang kedua dari surat An-Nur ini itu langsung berbicara tentang apa? Tentang hukum perbuatan zina. Ya. Di mana Allah Ta'ala mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bahwasanya wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing keduanya, dari keduanya 100 kali. Ya, 100 mi'ata jaldah. Nah, kalau kita perhatikan dalam urusan zina ini, yang Allah sebutkan pertama kali adalah perempuan. Az-zaniyatu, ya, pezina perempuan. Kalau dalam surah Al-Maidah ketika Allah Ta'ala berbicara tentang pencurian, itu yang disebut pertama kali oleh Allah as-sariku, laki-laki. Ya, pencuri laki-laki. Kalau yang berzina, apa kalau masalah zina yang disebutkan pertama kali adalah pezina perempuan. Karena memang banyak faktor ya. Kenapa didahulukannya az-zaniyah daripada az-zani? Di satu sisi karena memang akibatnya lebih buruk lagi ketika terjadi kepada seorang wanita. Ya, ketika wanita itu menjadi korban dari perzinahan itu lebih buruk lagi. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jadi kata Allah Ta'ala ini sangat jelek zina dan berakibat buruk. Dan akibat buruknya akan lebih jelek lagi yaitu kepada perempuan. Makanya Allah mendahulukan kata azaniyah. Ya. Kemudian kita tahu bahwasanya agama kita ini adalah dinur rahmah. Ya, agama kasih sayang. Ya, memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa. Tetapi kemudian dalam ayat ini dikatakan apa? Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kalian merasa kasihan ya, dalam urusan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah Taala jangan kalian merasa kasihan. Justru kita merasa kasihan kalau nggak dihukum ya, kalau nggak ditegakkan, nggak dibersihkan ya. Nah, justru itu yang harus kita merasa kasihan, bukan yang diberi hukum yang merasa kasihan enggak. Tapi justru kalau nggak diberikan sanksi, itu yang kita merasa kasihan.
In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Di kemudian yang ketiga, ikhwafillah rahimakumullah, kalau kita perhatikan dari ayat kedua ini, Islam itu kan agama yang juga mengajarkan kepada kita sekalian untuk menutupi aib seseorang, ya. Di mana Rasulullah SAW menyuruh kepada kita sekalian, man satara aiba akhihi satarallahu ayubahu yaumal qiyamah. Orang yang menutup aib saudaranya akan ditutup oleh Allah banyak aibnya di hari kiamat. Dan Allah Ta'ala sendiri bersifat satar. Allah itu adalah zat yang maha menutup. Iya, memang betul bahwasanya apa namanya, Islam ini menjunjung tinggi untuk menutup aib seseorang. Ya, tetapi ketika seseorang ini sudah melakukan yang sebenarnya sudah sangat diantisipasi oleh Islam dengan apa namanya, dengan aturan-aturannya yang menginginkan agar seseorang tidak jatuh dalam perbuatan zina, tapi semua aturan-aturan itu kemudian tidak diindahkan sampai orang jatuh dalam perbuatan zina, maka kemudian ketika dia diberi sanksi, Allah Ta'ala mengatakan apa di sini? Di ayat kedua Allah mengatakan wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, supaya sanksi itu kemudian dipersaksikan, ya, disaksikan oleh sekelompok dari orang-orang mukmin. Jadi kemudian sanksi ini dipertontonkan, ya, diperlihatkan, tidak lagi disembunyikan, supaya apa? Tentunya supaya menjadi pelajaran, ya, supaya menjadi terapi yang sangat ampuh bagi yang lainnya, karena ini benar-benar menjerakan kepada semua yang akan melakukan pada para pelaku dari perbuatan zina ini. Jadi saya katakan tadi bahwasanya Islam ini menjunjung tinggi yang namanya menutup aib seseorang, ya, karena Allah Ta'ala juga adalah serta. Dan kita ketahui bahwasanya kalau orang itu sampai dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibeber dan dibuka aibnya, itu berarti orang tadi bukan hanya sekali dia melakukan aib tadi. Kalau hanya sekali orang melakukan perbuatan dosa atau melakukan satu aib, ya, itu sama Allah Ta'ala pasti ditutup. Kalau hanya sekali, nah, ditutup sama Allah Ta'ala, ya. Dia melakukan lagi, ditutup lagi. Kalau dia berkali-kali melakukannya dan Allah Ta'ala sudah menutup, ya akhirnya dia memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membukanya. Ya, itu berarti menunjukkan sudah berkali-kali kalau orang sampai dibuka oleh aibnya. Mungkin ada kasus, ya, orang yang mati, naudzubillah min dzalik, mati dalam keadaan berzina misalnya. Ya, itu kan akhirnya aibnya terbongkar. Nah, Allah Ta'ala membongkar itu menunjukkan bahwasanya dia melakukan bukan hanya sekali. Karena Allah Ta'ala adalah zat yang satar, yang maha menutup. Ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana Islam ini dalam rangka menjaga, mengantisipasi terjadinya perzinahan ini, ya. Islam ini prinsipnya adalah bukan mengantisipasi dari akibat dari suatu perbuatan, tapi mengantisipasi sebab. Itu Islam. Jadi lebih pada mengantisipasi sebabnya. Tapi kalau di luar Islam kita lihat itu sebabnya dibuka lebar-lebar, ya, kemudian bagaimana dia selamat dari akibatnya. Dari akibat dari perbuatan zina yang akan menyebabkan orang terkena penyakit AIDS misalnya, bagaimana diantisipasi penyakit AIDS-nya. Nah, itu di luar Islam seperti itu. Kalau Islam tidak. Nah, Islam ini justru mengantisipasi sebab supaya orang tidak jatuh dalam perbuatan zina. Ya, sebabnya itu betul-betul diperhatikan oleh Islam. Nggak dibuka lebar-lebar untuk kemudian orang bisa terjerumus, tidak. Nah, di antaranya, dan ini merupakan akhlak, ya, akhlak yang akan menyinari kehidupan kita semuanya. Yang pertama dalam surat An-Nur kita perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan yang pertama adalah adanya al-istizan.
Al-istizan artinya apa? Meminta izin. Nah, kita perlu pahami ini tentang meminta izin ini ya. Kadang-kadang kita salah mengeterapkan istizan itu. Kadang-kadang misalnya ya di antara meminta izin itu salah satunya adalah jadi ada tiga kalau kita perhatikan ya. Pertama meminta izin masuk rumah orang. Jadi yang dikatakan minta izin itu sebelum dia masuk, dia memastikan dulu apakah saya diizinkan atau tidak untuk masuk. Bukan masuk baru dia meminta izin. Baru dia mengatakan permisi, bukan. Sama saja kadang-kadang kita sebagai karyawan kadang-kadang begitu kan. Kita pergi dulu, baru kita ngasih tahu, maaf saya hari ini nggak bisa masuk, ya saya izin misalnya ya. Nah itu namanya bukan minta izin itu namanya memberi laporan itu, ya melaporkan. Harusnya kalau orang minta izin itu sebelum dia pergi dia ngasih tahu dulu diizinkan atau tidak. Nah, itu namanya minta izin. Ya, nah ada tiga hal dalam surat An-Nur ini ya. Pertama meminta izin dalam memasuki rumah seseorang. Yang kedua di dalam surat An-Nur juga yaitu meminta izin dalam memasuki kamar seseorang. Ya, tidak seenaknya kemudian orang keluar masuk kamar yang bukan kamarnya. Nah, yang ketiga adalah meminta izin ketika di majelis, ketika berada di majelis, ketika dia akan keluar dari majelis. Nah itu. Jadi yang pertama itu kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 27 sampai 28 tentang meminta izin masuk rumah orang. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah yang bukan rumah kalian hatta tastanisu wa tusallim. Sampai kalian istiqnas. Nah, istiqnas itu artinya apa? Istiqnas itu artinya meyakinkan kepada tuan rumahnya bahwa kita ini mau masuk. Dia yakin sudah ya memperbolehkan kita masuk. Dia sudah siap. Itu namanya istiqnas. Wa usallimu dan kalian bersalam. Jadi ada dua yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan memasuki rumah seseorang, orang lain. Yang pertama adalah dia minta izin, yang kedua bersalam. Nah, hanya prakteknya boleh didahulukan antara dua ini. Ya, misalnya dia bersalam dulu, baru kemudian minta izin, boleh. Tapi yang jelas nggak boleh masuk sampai dua-duanya dilaksanakan. Salamnya dilaksanakan, minta izinnya juga dilaksanakan. Ya. Nah, jadi bukan kemudian salam berarti kemudian masuk. Enggak. Karena salam itu bukan berarti meminta izin. Bukan. Salam ya lain. Salam itu hanya memberikan penghormatan. Sedangkan minta izin itu persoalan lain lagi. Setelah kita salam baru minta izin atau kita minta izin dulu baru salam. Ya, jadi Rasulullah SAW begitu ketika beliau akan masuk, beliau salam, kemudian Rasulullah mengatakan, A'adkhul, bolehkah saya masuk? A'alij, bolehkah saya masuk? Begitu ya. Ini artinya sebagai bentuk meminta izin. Dan dalam memasuki rumah saudara kita, nanti juga Allah Ta'ala, nanti itu masuk pada bagian keberapa ya. Dari adab-adab yang Allah ajarkan yang akan menyinari diri dan keluarga kita ini yaitu kita nggak boleh melihat ke dalam isi rumah. Karena kaidahnya begini, ketika orang belum masuk tapi matanya sudah masuk duluan, itu dianggap sudah masuk. Jadi percuma kemudian meminta izin itu, syariat meminta izin kalau kemudian orang terlebih dahulu walaupun bukan secara fisik dia masuk ke rumah seseorang tapi matanya sudah mendahului masuk, itu berarti dia sudah melanggar adab meminta izin ini. Nah, jadi dianggap dia sudah masuk walaupun fisiknya belum masuk. Nah, maka itu nanti akan masuk pada adab yang keberapa tentang kedua lah insya Allah ya tentang memejamkan pandangan kita. Oleh karenanya dalam meminta izin dan memasuki rumah saudara kita itu kita jangan langsung menghadap ke rumah yang akan kita masuki. Ya, tapi kita menolehnya ke tempat lain, ke arah lain, tidak berhadapan secara langsung ya dengan rumah yang akan kita masuki agar apa? Agar kita tidak mengetahui dan tidak melihat isi atau apa yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
Yaitu dalam surah dalam ayat 58. Nah, itu tentang meminta izin memasuki rumah. Apa maaf, memasuki kamar seseorang. Ya. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkum alladzina malakat aimanukum walladzina lam yablughul hulma minkum salasa marrat. Nah, ayat ini menjelaskan kepada budak atau pembantu ya yang biasa keluar masuk kamar. Begitu juga anak-anak yang belum balik. Anak-anak kita yang belum balik kan biasa memang keluar masuk kamar. Nah itu supaya diberikan pemahaman ya bahwa mereka nggak boleh masuk kamar orang tuanya atau saudaranya dalam 3 waktu kecuali harus meminta izin. Nah, salah sama rot kata Allah 3 waktu yang ditekankan ini untuk siapa? Untuk budak dan anak-anak yang memang biasa masuk keluar masuk kamar itu. Yang 3 waktu itu kata Allah Ta'ala yang pertama wahina tada'ud min qabli salatil fajri. Pertama sebelum waktu fajar. Ya. Yang kedua wahina tada'una siyabakum minadh dhahira. Ketika kita beristirahat di siang hari. Kemudian yang ketiga wa min ba'di salatil isya dan sesudah salat isya. Itu dijelaskan oleh Allah di ayat 58. Nah, 3 waktu ini wajib minta izin anak-anak kita kalau mau masuk kamar. Ya, karena ini waktu-waktu rawan. Waktu rawan di mana kedua orang tuanya mungkin sedang beristirahat, berdua dan semacamnya. Nah, sedangkan di lain waktu ini boleh mereka masuk tanpa minta izin ya, karena bukan waktu-waktu yang khawatirkan, yang rawan di luar 3 waktu ini. Tapi bagi yang sudah balik, anak-anak yang sudah balik, semua waktu tidak ada yang diperkenankan kecuali harus minta izin. Semua waktu disebut dengan waktu aurat ya untuk yang sudah balik. Makanya orang nggak boleh masuk ke kamar orang lain, harus meminta izin, baik di waktu kapan saja di antara waktu-waktu tersebut. Jadi memang ini kemudahan yang diberikan oleh Islam untuk anak-anak ya, untuk pembantu dan anak-anak kita yang biasa memang keluar masuk rumah. Nah, yang ketiga adalah meminta izin terkait dengan majelis. Di akhir ayat dari surat An-Nur ini Allah Ta'ala menceritakan bagaimana adabnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kata Allah, wa idza kanu ala amrin jami'in lam yadhabu. Itu bisa kita lihat di akhir dari surat An-Nur ya. Dan mereka itu kalau sudah berkumpul dengan Nabi Muhammad fi amrin jami'in dalam perkara yang mengumpulkan mereka baik itu namanya rapat ya, namanya taklim atau apa saja, lam yadhabu mereka tidak akan pergi hatta yasta'dinu sampai mereka itu minta izin. Nah, ini yang ketiga ya, adab meminta izin keluar dari majelis. Panjang ayatnya itu dan itu menunjukkan akan tanda keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, adab isti'dzan. Yang kedua adalah akhlak atau adab ghaddul basar, yaitu memejamkan pandangan. Ya di ayat 30, ayat 31. Ayat 30, 31 itu mensyariatkan adanya memejamkan pandangan baik bagi laki-laki agar tidak melihat kepada perempuan ya, tidak liar matanya melihat kepada perempuan. Walaupun Allah di sini mengatakan min absarihim ya, bagian dari pandangan mereka. Kemudian yang kedua hifdzul furuj ya, menjaga kemaluan mereka. Itu. Kemudian di ayat 31-nya itu untuk perempuan. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Mereka hendaknya memejamkan pandangan mereka. Wa yahfadzna furujahunna. Bedanya kalau yang memejamkan pandangan di situ ada kata minnya, sebagian dari pandangan mereka. Nah, tapi kalau dalam masalah kemaluan itu tidak ada minnya. Wa yahfadzna furujahunna. Mereka menjaga kemaluan mereka. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menikah. Menikah dan menikahkan. Jadi kita ini ketika berbicara menikah, pernikahan bukan hanya sekedar menikah, tapi juga berpikir bagaimana menikahkan.
Karena Allah Ta'ala mengatakan di ayat 32 dari surat An-Nur ini, Allah Ta'ala mengatakan wa ankihul ayama minkum, dan nikahkan orang-orang yang sendirian di antara kalian, wassolihina min ibadikum wa imaikum, ya, dan orang-orang yang sudah layak untuk menikah dari budak-budak kalian, laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang ketiga, syariat menikah dan menikahkan. Nah, ini merupakan akhlak yang sangat luar biasa yang akan menyinari kehidupan kita. Ya, itu yang ketiga, menikah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, kata Nabi di hadapan para pemuda, beliau mengatakan, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaknya dia menikah, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar, karena akan lebih dapat menjaga liarnya pandangan, wa ahsanu lil faraj, dan dapat menjaga terhadap kemaluan. Itu pernikahan ya, lebih ampuh untuk menjaga pandangan dan kemaluan ini. Makanya kita yang sudah menikah ini, kalau masih liar juga pandangan kita, nah kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah mencegah, mengawasi, mencegah anak-anak perempuan kita, ya, anak-anak perempuan kita atau para perempuan kita, baik itu anak kita, pembantu kita atau siapa, ya, dari perempuan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala apa namanya telah memberikan peringatan kepada para wali, kepada para orang tua, kepada para wali, ya, agar mereka betul-betul menjaga kehormatan para perempuan ini. Makanya jangan macam-macam, jangan main-main dengan dengan apa kehormatan perempuan. Allah Ta'ala mengatakan di ayat 33, wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha. Jangan kamu memaksa, ya, pemudi-pemudi kamu untuk melakukan perbuatan maksiat, ya, untuk berbuat serong. In aradna tahassunan, di mana mereka itu ingin mereka menjaga dirinya. Jadi kita sebagai orang tua harus mendukung penuh keinginan anak-anak kita untuk menjaga kehormatan mereka. Jangan justru kita menjurumuskan mereka ya, atau kita enteng dengan masalah kehormatan mereka. Litabtagu aradul hayatid dunya, karena kamu menginginkan materi kehidupan dunia. Nah, biasanya faktor yang menyebabkan orang tua itu kemudian membiarkan ada pembiaran terhadap anak-anaknya, membuka auratnya, bahkan mempertontonkannya. Ya kadang-kadang nih masalahnya masalah dunia, ya, ingin mendapatkan keuntungan di balik itu yang mereka bisa pertontonkan kemudian bisa menghasilkan uang dan semacamnya ya. Wa man yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Karena para wanita ini pada dasarnya mereka itu punya sifat malu yang sangat luar biasa ya. Mereka itu tidak mudah untuk kemudian melakukan sesuatu perbuatan serong itu. Kemudian yang kelima adalah masalah hijab. Ya, masalah batasan laki-laki dan perempuan, larangan berkhulwah, ya, menjaga pandangan tadi, kemudian menutup tubuh mereka, ya, menutup tubuh mereka, ya, masalah hijab. Jadi setelah Allah Ta'ala mensyariatkan tentang minta izin, memejamkan pandangan, ya, dan mengawinkan para apa menikahkan, kemudian menjaga betul anak-anak kita, perempuan-perempuan kita ini. Nah, yang berikutnya itu adalah tentang masalah hijab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 31. Ya, 31 Allah Ta'ala mengatakan apa?
Kata Allah, wala yuddina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan janganlah perempuan itu menampakkan perhiasannya. Jadi karena perempuan itu semuanya adalah zina, adalah semuanya menarik, ya semuanya adalah merupakan perhiasan dari tubuhnya, pakaiannya, semuanya. Semuanya wanita ini apa yang ada pada perempuan itu memang sesuatu yang menarik. Illa ma dhahara minha. Nah, kemudian oleh Allah Ta'ala diperintahkan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, supaya mereka mengulur khimar mereka, kerudung mereka untuk menutupi lubang lehernya, lubang-lubang dadanya, ya. Ya, makanya suruh turunkan ya sebagai hijab untuk menutupi itu semuanya. Bi khumurihinna ala juyubihinna. Illa li bu'ulatihinna wa au abaihinna au abai bu'ulatihinna, kecuali jadi sangat sangat rinci penjelasan ayat tentang hijab ini, ya kepada siapa mereka boleh menampakkan perhiasannya tadi, ya itu sangat rinci sudah dijelaskan oleh ayat tersebut. Kemudian yang keenam adalah larangan menyebarluaskan kejelekan. Ya, berita-berita tentang masalah kehormatan yang berkaitan dengan masalah kehormatan, ya. Nah, kita lihat di zaman sekarang ini justru ya digalakkan berita-berita bohong ini atau berita-berita yang minor ini itu sekarang ya biasa dipertontonkan, bahkan ada acara khusus ya di televisi membicarakan tentang hal-hal yang terkait dengan artis dan semacamnya, ya kadang-kadang seperti itu. Nah, Islam ini melarang. Nah, kita lihat di ayat 19 dari surat An-Nur, Allah mengatakan innalladzina yuhibbuna, orang-orang yang senang, orang-orang yang suka, kata Allah, antasyi al-fahishatu fil ladzina amanu, menyebarnya kejelekan di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi dengan apa diberitakannya ada seorang wanita, ya sehingga menyebar beritanya ini dia berbuat selingkuh dan semacamnya misalnya, ya itu kemudian disebarluaskan dan kita senang. Dia senang saja nggak boleh kita kalau ada saudara kita, saudari kita diberitakan seperti itu, ya kita jangan sampai merasa senang, senang saja nggak boleh, apalagi kita terlibat dalam menyebarkan, waliyadzubillah. Makanya Islam ini sangat sangat apa namanya jelas sekali bagaimana apa namanya dalam hal kehormatan ini. Ya betul-betul menjaga kehormatan. Di ayat 23 sampai ayat 24 dikatakan oleh Allah orang-orang yang menuduh wanita-wanita muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat, orang-orang yang menuduh terhadap wanita dengan tanpa mendatangkan saksi, karena saksinya harus ada 4 orang. 3 orang saja yang menyampaikan berita itu yang dicambuk, ya yang disanksi, karena mereka dianggap jatuh dalam sebuah menuduh, tuduhan. Dan ini termasuk dosa besar, ya menuduh wanita berbuat zina dengan tanpa mendatangkan saksi, itu termasuk dosa besar. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Makanya ancamannya sampai laknat. Nah, kalau sudah ancamannya ini laknat, ini menunjukkan kata Ibnu Abbas, kalau sudah ayat itu mengancam dengan ancaman laknat, itu menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar. Walahum adabun azim, dan bagi mereka nanti adalah siksa yang berat. Nah, kemudian itu yang keberapa tadi? Yang keenam, ya. Nah, yang keenam. Ya, saya kira itu 6 hal
ya 6 hal yang kita angkat dari surat An-Nur yang merupakan cahaya-cahaya yang akan menyinari kehidupan kita baik secara individu, keluarga dan masyarakat kita. Ya, baik. Insya Allah banyak pasti yang akan bisa kita gali dari surat An-Nur ini, tapi agar nggak jenuh, ya, kita break dulu. Mungkin kita selingi dengan diskusi. Insya Allah demikian. Baik Ustaz, syukron jazakallahu khair atas pemaparannya. Insya Allah masih ada beberapa waktu untuk kita mungkin gali lebih dalam, kita diskusikan. Terlebih mungkin karena hal yang disampaikan tadi sangat berkaitan dengan keseharian kita begitu Ustaz. Termasuk diantaranya tadi mungkin disampaikan tentang bagaimana meminta izin untuk masuk rumah dan lain sebagainya. Ini mungkin penting untuk kita pahami sebab eh, agaknya masih belum bisa kita terapkan gitu dalam keseharian kita. Misalnya em, bagaimana kemudian cara untuk kita bertamu, sedangkan tadi disampaikan oleh Ustaz harus tidak boleh menghadap ke rumah gitu ya Ustaz, di antaranya. Mungkin pertanyaan pertama Ustaz, ini dari Ustaz Kamal Nakib. Salam Ustadz, bagaimana ada video call di mana seseorang menerima video call saat ada di dalam kamar? Apakah yang mengontak dengan video call itu harus meminta izin melihat kondisi di dalam kamarnya? Syukron jazakallahu khair. Gitu. Ya, Masya Allah memang di zaman sekarang ini itu luar biasa ya. Yang mungkin nggak terbayangkan sebelumnya. Ya. Jadi kita ketika video call itu tentunya apa namanya kita sebagai penerima ini tentunya kita jangan menerimanya ketika kita memang berada di tempat-tempat aurat, ya, di dalam kamar kita, ya harusnya keluar dari kamar kita itu. Dan kita yang menelpon, yang menghubungi, ya harus pengertian. Ketika memang nggak diangkat berarti memang belum bersedia, ya belum bersedia, dan itu menjadi apa? Menjadi rambu-rambu yang harus kita ketahui. Pertama, tentunya tetap dengan salam. Jadi sebaiknya memang ketika orang akan video call itu, mengontak dengan video call, ya, dia terlebih dahulu WA dulu, dia SMS dulu bahwa dia ingin video call, bukan dengan langsung dia video call, enggak. Jadi adabnya seperti itu, dan itu adalah merupakan adab meminta izin, ya, meminta izin. Jadi dia ucapkan dulu salam dan sampaikan bahwa dirinya ingin vikol gitu. Nah, ketika kalau dia sudah dijawab salamnya dan diperkenankan, baru dia vikol. Jadi apa namanya, HP ini juga menjadi rumah kita pada hakikatnya, menjadi sebuah fitur di mana bisa apa namanya, kita akan masuk. Jadi HP ini luar biasa, memang mengganti banyak hal, ya, mengganti banyak hal, termasuk juga dari HP kita bisa masuk ke rumah seseorang. Nah, ayatnya sudah mengatakan kan, jangan kalian masuk kecuali kalian minta izin dan bersalah. Jadi termasuk juga masalah dengan vikol ini, ya. Bahkan, ya, di HP kita juga kan ada macam-macam, ada aplikasi Qur'annya, ya. Nah, itu juga demikian. Nah, kalau kita sudah membuka aplikasi itu berarti kita sedang berhadapan dengan mushaf ini, ya, di mana harus kita pakai adab-adabnya, adab-adabnya. Wallahu taala alam. Jadi demikian insyaallah. Jadi tetap syariat meminta izin dan bersalam itu tetap diindahkan. Baik, syukron. Eh, Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau hukuman 100 cambukan bagi pezina zaman sekarang masih juga berlaku atau ada hukuman pengganti? Syukron. Ya, eh, hudud atau hukum ini termasuk
minas sawabit. Ya, sawabit artinya termasuk yang baku dalam Islam. Yang tidak terjadi perubahan. Ya, termasuk sawabit. Kalau takzir, jadi ada hukum namanya takzir. Takzir itu ini termasuk minal mutaghayyirat, ya, termasuk sanksi yang bisa fleksibel, yang bisa berubah. Nah, tapi kalau yang namanya hudud, hudud bagi orang yang berzina, hudud bagi orang yang mencuri, itu minas sawabit. Ya, termasuk persoalan-persoalan yang baku dalam Islam, bukan yang dapat berubah. Jadi nggak bisa digantikan dengan yang lainnya, ya. Tetap dengan cambukan itu. Nah, itu tetap yang rajam dengan apa namanya yang zina muhsan, karena orang yang berzina itu ada dua. Ada yang kalau dia belum beristri atau belum bersuami, nah itu dengan dicambuk 100 kali. Nah, kalau dia sudah beristri atau bersuami itu namanya zina muhsan, yang harusnya dia sudah bisa menjaga dirinya, ya. Makanya sanksinya lebih berat, yaitu dengan dirajam, ya, dengan dirajam. Nah, dan ini tidak tergantikan dengan yang lainnya karena dia termasuk persoalan minas sawabit, termasuk yang baku dan jadi memang kita harus perlu pahami dalam Islam ini ada perkara-perkara yang sawabit, yang baku, yang tetap, yang nggak berubah, tapi ada perkara-perkara yang mutaghayyirat. Nah, seperti misalnya musyawarah misalnya, itu termasuk yang sawabit. Kita harus melakukan musyawarah. Nah, tapi bagaimana bentuknya, bagaimana mekanismenya, bagaimana uslubnya, nah, itu termasuk yang mutaghayyirat. Tapi sawabitnya adalah musyawarahnya. Bagaimana bentuk dari musyawarah dan semacamnya itu adalah minal mutaghayyir. Jadi begitu Islam. Tidak semuanya sawabit, tidak semuanya mutaghayyirat. Makanya Islam ini adalah sebuah sistem yang bisa terus dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Ya, karena sistemnya yang bersifat ada yang bersifat sawabit, yang baku, ada yang bersifat mutaghayyir. Demikian. Baik, Ustaz. Mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi, Ustaz. Kalau misalnya kayak tadi disebut minas sawabit itu kan cambuk itu bagian dari sawabit yang memang sudah baku tok seperti itu. Tapi ketika di kita gitu, bagaimana di Indonesia sendiri penerapannya misalnya dan lain sebagainya, terlihat tidak ada gitu ya, atau bagaimana kalau di Indonesia sendiri konteks. Iya. Jadi memang perintah untuk melaksanakan hudud ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemerintah, ya, kepada hakim, kepada pemerintah. Ya. Bukan kepada perorangan, kepada keluarga atau kepada ormas. Ya, bukan. Memang perintah apa namanya masalah-masalah hudud ini itu ditujukannya perintah utamanya adalah ditujukan kepada para pemerintah, para penguasa, ya. Uh, ketika ini tidak terjadi, ketika ini tidak terjadi dan tidak dilaksanakan, maka yang kedua adalah bertaubat. Makanya kalau kita perhatikan dalam surat An-Nur ini, dalam surat An-Nur ini kemudian Allah Ta'ala setelah berbicara tentang masalah hijab ini, kemudian Allah Ta'ala banyak berbicara tentang taubat. Ya, bertobat kepada Allah Ta'ala, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi, ya, mengulangi apa yang dia lakukan. Karena setiap dosa itu bisa saja oleh Allah Ta'ala diampuni. Ya, kalau dia minta ampun kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, kalau dia minta ampun. Kecuali dosa syirik, kan. Dosa syirik ini kalau nggak minta ampun. Maksudnya kalau nggak minta ampun sama Allah, nggak mungkin diampuni. Tapi kalau dosa selain syirik, kalau dia tidak minta ampun sekalipun, misalnya dia nggak bertobat, ya tetap ada haknya Allah Ta'ala untuk mengampuni. Ya, karena Allah Ta'ala tidak menutup ampunan itu pada dirinya. Nah, kecuali dalam masalah syirik di mana Allah sudah mengatakan innallaha la yaghfir. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni kalau manusia nggak bertobat. Dalam masalah syirik ini Allah sudah menutup, tidak akan mengampuni. An yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah Ta'ala akan mengampuni selain daripada syirik. Liman yasha, kepada siapa yang Allah
kehendaki. Nah, cuma dosa-dosa ini kan terbagi dua. Ya, ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah, kalau dosa besar ini memang harus dengan taubat, ya. Harus dengan taubat dosa besar ini. Dan yang nama dan apa namanya? Rambu-rambu dosa besar itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan itu kalau sanksinya berupa hudud diantaranya, ya. Nah, itu berarti menunjukkan dosa besar, zina, mencuri, menuduh kehormatan seseorang, ya, lari dari medan perang, ya. Nah, itu termasuk dosa-dosa besar, membunuh. Karena makanya kan ada hududnya semua, ada hududnya semua. Membunuh itu dengan dibunuh juga, gitu ya. Itu hudud. Selain daripada sanksinya adalah berupa hudud yang mengindikasikan ini dosa besar, yaitu adalah disanksi dengan laknat, ya, disanksi dengan neraka. Itu menunjukkan bahwa itu dosa besar atau azab dan semacamnya. Itu tanda-tandanya. Dan dosa-dosa besar itu memang harus ditaubati. Makanya kita lihat di ayat 31, dari ayat 5 ya, banyak sekali ayat-ayat taubat dalam surat An-Nur ini. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu di ayat 5. Kemudian di ayat 10, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu innallaha wa annallaha tawwabun hakim. Kemudian di ayat 20, di ayat 31, ya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nah itu. Jadi kalau hukum ini nggak dilaksanakan, ya, maka ya tentunya taubat. Ya, taubat itu kapan saja dan di mana saja. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam ini bukan semangatnya untuk melaksanakan hudud, bukan. Tidak kehausan, ya. Islam ini bukan agama yang kehausan untuk melaksanakan hudud kepada umatnya. Itu tidak. Ya, makanya kita lihat bagaimana sistem hudud ini dalam Islam. Terkait dengan zina tadi kan harus ada 4 orang saksinya. Kan ini bukan suatu hal yang mudah. Hudud yang pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah itu karena sebabnya adalah pengakuan dari seseorang. Ada seorang wanita yang datang, dia mengaku berzina, lalu dilaksanakan hudud. Itu pun Rasulullah SAW berkali-kali mencari jalan bagaimana terhindar orang ini dari hudud. Ya, tidak langsung dilaksanakan oleh Nabi. Oleh Nabi ditanya dulu, oh barangkali kamu nggak sampai berzina, barangkali kamu hanya bertumbuh, ya. Nah itu. Tapi dia memastikan tidak, Rasulullah aku berzina. Akhirnya suruh pulang dulu sampai sama Nabi sampai ada tandanya, ada buktinya. Nah setelah pulang, setelah dia hamil, dia datang lagi pada Rasulullah menunjukkan bahwa dirinya betul-betul berzina. Ini buktinya dia sudah hamil. Nah, lalu kemudian sama Nabi disuruh pulang lagi karena nggak mungkin dilaksanakan had dalam kondisi dia hamil, ya, karena akan nanti berbahaya kepada kandungannya, kepada anak yang dikandungnya, di mana anaknya nggak bersalah. Hanya suruh pulang lagi sama Nabi, ya, suruh pulang lagi. Setelah pulang sampai lahir, datang lagi pada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah juga menjelaskan bahwa anak itu dalam Islam punya hak penyusuan, harus disusui dulu, ya. Jadi nggak langsung-langsungan, enggak. Nah, setelah kemudian dia sudah bisa makan sendiri, datang lagi pada Nabi dengan diberinya anak itu makanan untuk membuktikan kepada Rasulullah, meyakinkan bahwa anaknya sudah bisa makan. Nah, baru dilaksanakan. Jadi hudud yang terlaksana di masa Rasulullah SAW itu dengan dasar pengakuan, ya, pengakuan. Nah, ini demikian insya Allah, demikian insya Allah. Baik, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Tadi ilmu baru diantaranya adalah berarti tidak bisa misalnya di sekitar kita ada yang misalnya berzina dan lain sebagainya, tidak bisa semena-mena kita misalnya dihukum dengan cambuk, rajam dan lain sebagainya. Bisa. Eh, Tafadhol barangkali dari jamaah yang lain dipersilahkan. Kita masih ada beberapa waktunya, masih ada insya Allah cukup untuk beberapa pertanyaan, diskusi dan lain sebagainya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, dipersilahkan pada jemaah sekalian.
Dalam surat An-Nur ini juga banyak pelajaran-pelajaran penting yang diangkat oleh Allah bagi kita sekalian bagaimana menyikapi sebuah berita. Ya, ini penting sekali bagi kita sekalian ya, karena yang menyebabkan banyak kejadian-kejadian itu ya karena kita salah dalam menyikapi sebuah berita itu. Apalagi berita yang berkaitan dengan kehormatan seseorang ya. Jadi surat An-Nur ini luar biasa memberikan pelajaran kepada kita. Coba kita lihat di ayat 11 misalnya ya. Di ayat 11 Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita bohong itu adalah sekelompok dari kalian. Jangan kamu menganggapnya suatu kejelekan bagi kalian, tapi itu suatu kebaikan untuk kalian, ya karena memberikan pelajaran-pelajaran penting kemudian dari kejadian ini, ya. Tetapi kata Allah, likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Walaupun secara apa terjadinya itu merupakan perbuatan sekelompok, apa, perkelompokan ya, atau sekelompok, tapi dosanya tetap ditanggung masing-masing. Ya, kata Allah Ta'ala, semua yang terlibat ini, kelompokan yang terlibat ini, kata Allah tetap menanggung dosanya. Di kulli mri'in, setiap orang. Bukan kemudian dia merasa, oh kan bukan saya. Ya, saya kan hanya ikut-ikut. Enggak, yang ikut-ikut pun itu juga mendapatkan dosa. Tetapi yang paling besar dosanya, kata Allah, walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim ya. Otak dari penyebar isu ini ya, otaknya. Nah, ini yang luar biasa, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat besar. Tapi setiap orang menanggung risiko. Nah, kemudian ya kita lihat banyak pelajaran yang Allah Ta'ala sampaikan. Di antaranya misalnya di ayat 12 misalnya ya. Allah mengatakan, coba seandainya kata Allah, ketika kalian mendengar berita itu, setiap orang mukmin laki-laki dan perempuan itu bersangka baik dengan diri mereka sendiri. Nah, ingat, saudara kita itu adalah bagian dari diri kita. Jadi Islam ini memang menekankan bahwasanya kita ini satu darah. Kita ini satu jiwa. Ya, ketika kita mendengar berita bohong, berita yang buruk tentang saudara kita, nah itu adalah saudara kita sendiri yang harus kita lindungi dan kita mengukur pada diri kita sendiri. Kalau saya diberitakan dengan seperti itu, kira-kira benar atau tidak? Kalau bagi dirinya saja tidak mungkin, apalagi bagi orang lain. Artinya apa? Ayat ini mengajarkan bahwa orang setiap kita ini harus husnudzon kepada orang lain. Harus berbaik sangka. Kalau orang seperti saya saja yang banyak dosa ini nggak mungkin diisukan seperti itu, berbuat seperti itu, apalagi dia yang lebih baik daripada saya. Nah, begitu kan? Jadi kita harus menganggap orang lain itu lebih baik. Nah, dengan demikian itu telah mengantisipasi dirinya untuk kemudian tidak terlibat dalam menyebarkan berita-berita yang seperti itu. Itu diantaranya pelajaran di surat An-Nur. Kemudian yang lain Allah Ta'ala mengatakan juga ketika kita menerima berita itu, jangan kita terima dengan lisan kita. Allah Ta'ala mengatakan di surat An-Nur, ittalaqawnahu bi'alsinatikum. Ingat kata Allah, ketika kalian menerima berita dengan lidah. Jadi ini kesalahan kita, banyak orang menerima berita itu dengan lidah, bukan dengan telinga. Harusnya orang menerima berita itu dengan telinga. Nah, kalau kita terima dengan telinga, itu akan diolah dulu di otak kita. Kita pikir-pikir dulu sebelum nyampe ke lidah. Nah, tapi kalau kita terima dengan lidah, akhirnya langsung kita berbicara. Ya, jadi jangan menerima berita itu dengan lidah sehingga menyebabkan kita cepat berbicara. Jangan. Tapi harus kita telinga dengan telinga, kita proses di akal dulu di otak kita ini harus kita pikirkan dulu. Ya, baru kemudian mana yang bermanfaat untuk kita bicarakan yang tidak bermanfaat tidak perlu. Nah, seperti itu kalau orang menerimanya dengan telinga. Jadi Allah memberikan pelajaran. Dan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang lain yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita dalam surat An-Nur. Kalau antum renungkan itu, ya, bagaimana adabnya orang menerima berita. Demikian. Baik, jemaah sekalian, persilakan barangkali ada yang ingin bertanya, ingin didiskusikan, dipersilakan. Barangkali satu atau dua pertanyaan.
dua hal silahkan jika boleh langsung di chat di obrolan ataupun menyampaikan langsung begitu. Jika tidak barangkali cukup mungkin gitu ya kesempatan kali ini. Persilakan jemaah barangkali ada atau cukup mungkin saja insya Allah eh, tadabbur kita pada surat An-Nur di kesempatan kali ini mungkin cukup. Insya Allah Ya baik, mudah-mudahan saya sebagai penutup, ya betul. sebagai penutup dari acara kita bahwa eh, surat ini dinamakan surat An-Nur juga karena memang di dalamnya Allah menjelaskan Allahu nur samawati wal ard. Bahwasanya Allah Ta'ala yang memberikan syariat ini itu menyinari langit dan bumi. Ya, termasuk di dalamnya adalah diri kita, keluarga kita itu akan tersinari dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di mana Allah Ta'ala menurunkan cahayanya ini. Allah mengatakan di dalam ayat 36 fi buyutin, yaitu di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut namanya, ya ini di masjid. Nah, makanya taklim-taklim ini sebagai apa namanya, kita menyebarkan cahaya Allah Ta'ala, ya. Jadi di situ Allah Ta'ala menurunkan cahayanya yang paling banyak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan berikan kabar gembira, kata Rasulullah, orang-orang yang berjalan ke masjid, utamanya di tengah malam, ya, dalam kegelapan malam untuk sholat subuh itu dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat, ya. Dan kita diajarkan doa oleh Nabi kalau berangkat ke masjid itu suruh minta cahaya kepada Allah. Allahumma ja'alli nuro, Allahumma atini nuro, begitu ya. Kita minta kepada Allah Ta'ala cahaya. Kemudian siapa orang-orang yang akan mendapatkan cahaya ini? Itu di ayat 37-nya. Di ayat 37-nya Allah mengatakan rijalun, orang-orang yang tidak dilenakan dengan perdagangannya dan jual belinya dari berzikir kepada Allah, melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat. Nah, ini orang-orang yang akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan orang-orang yang jauh dari cahaya Allah baik dunia dan akhirat nanti, yaitu orang-orang kafir, di ayat 39 dikatakan, nah orang-orang kafir itu perbuatan mereka karena jauh dari cahaya itu seperti fata morgana, ya, yang dikira oleh orang-orang yang haus itu air. Jadi kita jangan terpedaya, jangan terkecoh dengan propaganda dari orang-orang kafir. Yang tertarik dengan propaganda mereka hanya orang-orang yang haus, kata Allah, ya. Jadi mereka nggak punya apa yang bisa mereka berikan kepada kita yang bermanfaat, tapi itu semuanya adalah fata morgana yang kalau kita datangi ya nggak ada apa-apanya. Demikian saya kira apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi antum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saja, jazakumullah khair atas penyampaiannya. Materinya tadabur tadaburi surat An-Nur yang insyaallah banyak faidah, banyak manfaat, banyak ilmu yang disampaikan. Di antaranya mungkin adalah terkait tadi meminta izin masuk rumah, masuk kamar, kemudian dalam majelis, kemudian terkait menikah dan menikahkan, menjaga pandangan, mendorong untuk menjaga diri, kehormatan diri, kemudian anak-anak diri, anak-anak kita, kemudian hijab, batasan laki-laki dan perempuan, dan kemudian poin pentingnya adalah inti dari tadabur surat An-Nur ini adalah bagaimana kemudian mudah-mudahan cahaya Al-Quran, cahaya yang Allah berikan itu sampai pada diri kita, di tengah-tengah diri kita, di keluarga kita, di rumah kita, dan umumnya mungkin mudah-mudahan cahaya Allah sampai pada level yang lebih luas, yaitu di masyarakat kita, di tengah-tengah kita, sehingga Al-Quran itu bisa berdampak tentunya dalam kehidupan kita insya Allah. Demikian barangkali kajian dan diskusi kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada momen-momen berikutnya, pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim,
kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, Waalaikumsalam. jazakallah khair. Wa iyyakum jami'an. Kirim salam semuanya sama teman-teman. Insyaallah. Oke, Ana